Tentang Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita lanjutkan kajian kitab Bulughul Maram. Masih kitab zakah, hadis ke 643. Coba dibacaan itu. Wa an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala wa fir rikazil khumusu muttafaqun alaihi. Dari Abi Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, dan pada rikaz itu zakatnya 1/5, muttafaqun alaihi. Ya, kita ulangi. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dan dari Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bersabda, wa fi rikaz, dan pada rikaz itu kalau diartikan kata karun, al khumus zakatnya 1/5, muttafaqun alaihi, disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Nah, pertama kita pahami dulu yang dimaksud dengan rikaz. Rikaz kalau diartikan harta karun. Di dalam kitab An-Nihayah, An-Nihayah fi Qoribil Hadis wal Asar itu ya, karya Ibnul Asir, kamus tentang hadis. Arikazu inda ahli Hijaz, rikaz menurut orang-orang Hijaz yaitu kunuzul jahiliyah, harta simpanan orang-orang jahiliyah. Kalau kita terjemahkan jahiliyah sini, kita artikan orang-orang orang-orang zaman purba lah gitu deh ya, itu orang-orang terdahulu. Orang-orang terdahulu, al-madfunatu, yang ditanam. Tuh, ingat itu, yang ditanam fil ardi, di dalam bumi atau tanah. Itu menurut orang-orang Hijaz, atas simpanan orang terdahulu yang ditanam dalam bumi. Kalau kita nyebutnya harta karun. Wa inda ahli Iraq, dan menurut orang Irak, al-ma'adin itu barang galian seperti logam. Kalau di Hasan begitu, barang galian seperti logam dan sebagainya. Itu pengertian rikaz. Kemudian kalau di kitab Subul Salam, rikaz itu didefinisikan al-malul madfunu, yaitu harta yang ditanam dalam bumi, kan? Yu'khazu, yang diambil min ghairi, tanpa ayat luba, tanpa menuntut atau mencari, dikasiri amal, tanpa menuntut dengan banyak perbuatan, yakni tanpa susah payah nyarinya, tuh ya, tanpa susah payah. Itu yang dimaksud dengan rikaz. Nah, kalau seseorang mendapat rikaz, harta karun, ya, maka dia wajib mengeluarkan zakat sebesar 1/5, sama dengan 20% zakatnya. Zakatnya 20%, dan tidak menunggu 1 tahun. Hari itu dia dapat, ya kan? Hari itu juga dia harus keluarkan zakat 1/5 atau 20%. Nah itu. Dan tidak ada ukuran nisab. Ya. Tidak ada ukuran nisab. Nah, itu yang disepakati oleh ulama, ya kan? Tidak ada syarat haul, yakni 1 tahun, ya kan? Dan tidak ada
ukuran nisab itu. Nah, itu tentang zakat ikas, ya. Bisa dipahami ya, gitu ya. Nah, tentang rikas barang temuan ya atau karun. Kalau guru saya itu selama rahimahullah itu yang wajib itu banyak ya, kata yang apa itu yang ditanam, ada senjata misalnya atau yang lain. Ustaz Amar itu rahimahullah menulis di kitab hukum Islam, harta rikas atau barang temuan yang wajib dijakati itu ialah emas dan perak. Nah, itu yang wajib dijakati, yang diketemukan dari peninggalan orang zaman purba, orang dahulu. Jadi bukan emas tambang kan? Hah? Emas tambang itu kan? Itu ya makanya emas apa yang nama itu bukan emas tambang. Kalau emas tambang nanti ada lagi al-ma'adin pembahasannya. Ini tentang yang ditanam di dalam bumi yang tanpa diperoleh dengan susah payah gitu ya. Nah, kalau beliau itu katakan nisabnya sama dengan nisab uang emas atau perak. Itu zakatnya 20%, 20% atau seperlimanya ya. Kalau nisabnya sama dengan nisab emas, uang emas atau perak, berarti berapa ya? Kalau uang emas nisabnya 20 dinar sama dengan 90 gram. Kalau perak berapa ya? Nih, diinget-inget itu yang kemarin ya? Yang kemarin tuh. Kalau perak zakatnya 200 dirham sama dengan 600 gram itu. Ya kan? Nah, itu ada nisabnya kalau menurut beliau, ya kan? Tapi kalau di kitab Al-Lotor tidak 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 pada ukuran nisab itu. Ada perbedaan pendapat tentang masalah ini. Dan zakatnya wajib dikeluarkan pada waktu menemukannya. Tuh. Jadi tidak disyaratkan menunggu 1 tahun. Itu. Ya. Nah, jadi perbedaan pendapatnya tentang masalah nisabnya. Ya. Ada yang katakan nisabnya menurut emas dan perak, ada yang tidak ada nisabnya. Itu ada perbedaan pendapat. Coba dibaca ringkasannya nih. Di sini ringkasannya. 643. Hadista maksud pemerintah mengeluarkan zakat dari rikas atau harta simpanan orang zaman dahulu di dalam bumi, yaitu 1/5. Hukum wajib. Ya. 600 baru tadi. 643. Jadi yang diwajib dikeluarkan itu apa namanya? Yang wajib diganti terlikas emas dan perak. Ada juga ulama tuh katakan setiap barang temuan baik yang di dalam tanah atau di lautan. Di lautan misalnya apa itu? Coba contoh. Garam, ya kan? Iya. Di antaranya yang lain. Ikan. Iya, baru. Minyak atau minyak ya? Dari laut ya, tengah-tengah. Pada saat itu, jadi itu ada ulama mengatakan apa namanya?
baik yang di daratan atau yang di lautan, yang tertanam di dalam bumi, itu termasuk kata rikaz. Ya, tapi yang diyakini adalah emas dan perak. Dulu ada pada masa Nabi, garam ada nggak? Garam ada kan? Zaman Nabi ada kan? Nah. Tapi nggak, karena nggak namanya itu nggak diwajibkan bayar zakat dan yang lain-lainnya ya. Nah, bisa dipahami ya. Kemudian hadis berikutnya, coba Mi baca Mi. 44 ya. An Amri bani Su'aibin an abihi an jaddihi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fi kanzin wa ja'aduhu wajulun fi khariba in wajadtahu fi qaryah mashunatin fa'arifhu wa in wajadtahu Enggak di pola, langsung masuk ke aja. Wa in wajadtahu fi Qaryatin ghairi mashunah fa fihi wa firriqal zil humus akhrajahu banu majah bi isnazin hasan. Dari Ammar bin Suaib, dari bapaknya, dari datuknya, bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda tentang simpanan yang didapati oleh seorang di satu desa yang tidak didiami orang. Jika engkau mati dia di satu desa yang didiami orang, maka ditarifkan dia. Dan jika engkau dapati dia di satu desa yang tidak didiami orang, maka zakat padanya dan pada rikas itu 1/5. Dikeluarkan dia oleh Ibnu Majah dan dengan isnad yang hasan. Iya. Wan Amri bin Syu'aib, dan dari Amr bin Syu'aib an abihi, dari bapaknya yakni Syu'aib, an jaddihi, dari kakeknya, kakek Syu'aib itu Abdullah bin Amr bin Al-Ash. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah SAW qala bersabda fi kanzin, tentang harta simpanan yang wajadahu rajulun, yang seorang mendapatinya, fi kharibah, di kharibah, di satu desa yang tidak didiami. In wajadahu fi qaryatin, jika kamu mendapatinya fi qaryatin, di desa yang maskunatin, yang didiami, yang dihuni, fa'arifhu, maka ta'rifkanlah situ ya terjemahannya, maksudnya umumkan, maka umumkanlah. Wa in wajadtahu, dan jika engkau mendapatinya, fi qaryatin, di desa yang ghairi maskunatin, yang tidak didiami, fafihi, maka padanya wafirikas, dan pada arikas al-khumus 1/5. Akhrajahu Ibnu Majah, dikeluarkan oleh Ibnu Majah bi isnadin hasan, dengan sanad yang hasan. Ini hadisnya sah, hadisnya hasan, boleh dipakai. Tentang harta simpanan yang didapati oleh seseorang di kharibah. Kharibah itu tafsirannya itu yang bawah, fi qaryatin ghairi maskunatin. Kharibah itu sama dengan desa yang tidak dihuni orang, ya. In wajadtahu fi qaryatin maskunah,
jika engkau mendapatinya di desa yang dihuni orang, yang didiami orang, fa'arifu, maka umumkanlah di sini sampai kapan batasnya. Ini yang disebut lukotoh namanya. Nanti ada bab lukotoh itu ya, barang temuan gitu ya. Jadi kalau kita menemukan harta di desa yang dihuni ini kayak gini, kayak orang, disuruh umumkan selama 1 tahun lamanya itu. Batas maksimalnya sampai 1 tahun. Kalau pemiliknya itu datang, kemudian dia ditanya dulu ciri-cirinya, bukan asal ngasih aja. Nanti orang baik ngaku kalau gitu. Oh itu biasa itu? Enggak, dilihat dulu ciri-cirinya. Kemudian 1 tahun ya kan. Kalau lukotoh ini yang jumlahnya itu besar. Kalau yang remeh, yang kecil, katakanlah misalnya uang 10.000, kecil apa bisa itu? Dikatakan kecil, ini nggak perlu diumumin. Ambil aja nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kalau yang barang remeh, kecuali nemunya 1 miliar, ya kan, dalam koper, misalnya, itu mesti diumumkan. Tapi nggak sembarang umumin itu, maksudnya jangan bahasa itu jangan diterus terangkan gitu, tadi tunggu aja berarti ya. Bukan, maksud itu mengumumkannya itu dengan ciri-ciri fisik luarnya aja. Ditemuin itu misalnya Sifat-sifatnya, ciri-cirinya apa? Nanti orang banyak ngaku soalnya kalau misalkan detail gitu ya kan. Ditemukan tas warna hitam begitu aja berarti ya. Iya. Jangan di jumlahnya, jangan di. Enggak, jangan. Orang pas ngaku. Nanti baik yang ngaku. Kawan. Gitu. Ya, batas maksimalnya 1 tahun. Gitu. Kalau misalkan selama 1 tahun itu tidak ada pemiliknya, ya kan? Nah itu yang lafaz fafihi, itu kan? Fafihi, maka dia boleh memiliki itu kalau tidak ada orang yang pemiliknya tuh. Diumumin selama 1 tahun, uang 1 miliar dalam koper atau dalam tas, nggak ada yang datang, ya kan? Maka itu menjadi milik orang yang menemukan itu, ya. Nanti zahirnya di atas tanah apa di dalam tanah? Di atas ya, kalau kayak gitu. Ya. Wa in wajadtahu fi qaryatin ghairi maskunah. Tapi jika kamu mendapatinya di desa yang tidak dihuni, tafihi. Lafaz tafihi ini dan seterusnya itu sebagai penjelasan bahwa itu menjadi miliknya, gitu kan? Kalau kita menemukan sesuatu yang di desa yang tidak dihuni, nggak ada penghuninya, itu, ya kan? Nah, di sini diumumin nggak? Enggak. Kalau kita menemukan sesuatu harta itu di desa yang tidak berpenghuni, tidak perlu mengumumkan. Yang perlu mengumumkan itu yang di desa yang berpenghuni itu, ya kan? Nah, fafihi wafirikas dan pada kata karun al-khumus hanya seperti yang di atas tadi itu, ya kan? Jadi rikas itu didapat di tempat yang tidak berpenghuni, ya kan? Kalau yang berpenghuni namanya lukotoh. Nih, lukotoh barang temuan. Yang dapat zakatnya yang rikas gitu tadi. Yang
Ya, ada ikas itu. Kalau mau apa mau kotor tuh nggak perlu di Jakarta berarti. Enggak perlu itu. Ya kalau mau di Jakarta juga boleh kalau Kewajiban. sudah ya. Satu tahun dulu nih ya, beli mobil dulu nih dari Sabtu nih ya, uangnya habis. Jadi, nah itu coba dibaca dikasihnya. Hadis 644, hadis hasan maksud satu menganjurkan mengumumkan simpanan yang didapat oleh seseorang di desa yang didiami. Dua, zakat simpanan yang didapat oleh seseorang di desa yang tidak didiami ialah sebagai lima, hukum satu sunnah, dua sebagai ketentuan. Ya, kalau lu foto memang nggak ada kewajiban zakat, foto. Nggak ada kan kalau nemukan misalnya contohnya nemu uang misalnya 50, Nah, 20 juta. kan boleh ngaji jangan gede-gede. 50.000 atau 100.000, ya kan? Itu jajanin tak? Jajan Ambil. Ya boleh, itu kan masuk apa ya? Kalau nggak salah Orang diumumin. remeh gitu kan? Gak usah nunggu setahun. Ya nggak salah deh. Ya nggak usah, tapi kalau mau ditunggu dulu juga boleh. Lihat orang nyari apa itu nyari. Menunggu orangnya. Ya, juga kalau gitu kan lumayan. Dibilang besar nggak terlalu besar juga, dibilang kecil juga Lumayan. nggak iya. Nah itu ya. Bila tunggu dulu lah lebih baik ya. Tunggu dulu ada orang nyariin nggak. Biasa kalau yang segitu ya bang ya, apa namanya, jatuh orang ya di lokasi aja biasanya ya, biasanya. Iya. Beda hal yang 50 juta ini. 50 juta pusing tuh orang yang aduh, ya boleh kalau itu. Tapi kalau keluarin 2,5% itu boleh aja. Tapi nggak ada kewajiban ya. Coba dilanjutkan Wa an Bilal ibni Haris anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadha minal ma'adinil qabaliyatis sadaqah. Rawahu Abu Dawud. Dari Bilal bin Harith bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah ambil zakat dari logam-logam Qobaliyah. Diriwayatkan dia oleh Abu Daud. Iya. Wa Bilal bin Al-Harith, dari Bilal bin Al-Harith radhiyallahu anhu sebelum Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallam akhadha pernah mengambil minal ma'adin dari barang-barang logam Al-Qabaliyah. Al-Qabaliyah nama daerah. As-Sadaqah pernah mengambil zakat dari barang-barang logam, barang-barang galian tadi itu al-ma'adin. Nah, jadi al-ma'adin ada zakatnya itu tadi yang barang hasil pertambangan. Ya, misalnya dia ada zakatnya. Kemudian tentang zakatnya itu seberapa, ini ada berbeda pendapat ulama. Itu kan, kalau di atas kan yang dikasih itu berapa? Seperlima. Nah, ada ulama katakan ini nih barang-barang galian seperti logam, barang-barang tambang, tembaga dan yang lain-lain kan masuk sini kan. Ada katakan zakatnya itu seperlima. Dia itu mengkategorikan ini termasuk barang rikaz. Itu ya kan. Zakatnya seperlima. Berarti 20% sama seperti rikaz. Nah, itu satu pendapat, zakatnya seperlima. Tapi ada juga ulama berpendapat, itu ya termasuk guru saya itu namanya Amar rahimahullah, barang tambang yang wajib dizakati, ini barang tambang ya kan, al-ma'adin, barang-barang logam itu.
itu emas dan perak, kata beliau, yang didapat dari hasil usaha pertambangan. Dan ada perbedaan sifat ya. Kalau rikas itu pencariannya tidak dengan susah susah payah. Tapi kalau al-ma'adin dengan susah payah gitu ya. Nisabnya sama dengan nisab emas atau perak itu. Zakatnya 2,5%. Kenapa 2,5%? Karena dikias kepada emas dan perak, itu dasarnya. Ya. Zakatnya wajib dikeluarkan pada waktu mendapatkannya. Jadi tidak disyaratkan menunggu setahun lagi. Begitu. Nah, di antara dalil yang menguatkan pendapat ini bahwa Inna Umar bin Abdul Aziz, bahwa Umar bin Abdul Aziz akhadha minal ma'adin, pernah menerima minal ma'adin dari barang-barang logam, min kulli mi'ataini, dari setiap 200 khamsatan 5. Maksud dari setiap 200 apa ini? 200 dirham. Zakatnya 5 dirham. Nah, ini dasarnya. Tuh, ya kan? Berarti berapa persen nih? 2,5%. Nah itu, ini alasan ulama itu kan, zakat barang-barang logam itu zakatnya 2,5% itu. Dan yang wajib dizakat itu adalah logam yang berupa emas dan perak itu. Nah, tapi kalau Imam Syafi'i dari kata autor itu saya dapati tadi saya katakan, kata Imam Syafi'i, annahu yajibu fi'il khumus, bahwa wajib padanya al-khumus seperti mali annahu yasduku alaihi ismul rikaz, karena sesungguhnya dia itu cocok atasnya dengan nama rikaz. Memang ada berselisih pendapat, ya kan? Yang mana ya kalau yang ya itu nggak bisa kita ini itu ulama juga itu ada yang menguatkan yang seper 5, ada yang menguatkan 2,5%, dan 2,5% dikuatkan oleh dalil Umar bin Abdul Aziz itu. Ini riwayat Imam Al-Bukhari. Tetapi memang zahirnya ulama dari setiap pembahasan ini lebih menguatkan yang pendapat Imam Syafi'i, yakni seperlima. Itu menurut sebagian ulama itu lebih menguatkan yang 1/5 itu, sama seperti di ringkas itu yang di atas. Kemudian dasar atau dalil wajib mengeluarkan zakat itu pada hari itu, ini riwayat Abu Daud dan Imam Malik, bahwa Rasulullah SAW pernah menyerahkan kepada Bilal bin Al-Harith Al-Muzani ma'adin al-Qabaliyah, barang-barang logam Qabaliyah, wahiyya min nahiyatil Faraq, dan dia di ujung Al-Faraq nama tempat. Fatilkal ma'adin, maka barang-barang logam itu la yukhadhu minha, tidak diambil darinya illa zakata ilal yaum, kecuali zakat sampai hari itu. Ini dasar dalil rikas atau al-ma'adin, zakat itu mesti disampaikan dikeluarkan pada hari itu, enggak menunggu satu tahun. Nah itu ya, dapat harta karun ya. Tetapi itu dia yang wajib zakatnya apa ya? Emas dan perak gitu ya. Ya walau itu ada perbedaan pendapat tentang masalah itu. Coba dibaca ringkasannya. Hadis 645, boleh dipakai
Maksud ada zakat pada logam yaitu 2,5%. Ya, Wajib. nah itu dia. Saya sampaikan ya. Zakat pada logam 2,5% berdasarkan tadi itu dalil yang itu tadi. Umar bin Abdul Aziz menerima apa namanya itu barang-barang logam dan setiap 200 dirham maksudnya ya ini zakatnya 5 dirham gitu ya. Ya wallahu a'lam. Sama berselisih tentang masalah itu. Ya, di sini dulu ya zakatnya ya. Nanti berikutnya tuh tentang zakat fitrah. Zakat di sini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa ini kan buat apa? Jaga fitrah. Zakat fitrah apa? Allahumma pilih. Allahumma sholli ala disebutin aja namanya. Allahumma sholli ala ali. Kalau di sini kan alaihim ya kan? Allahumma sholli Farhan Mahendra gitu. Dulu. Keren dulu. Allah. Itu kalau di Google Marom Allahumma sholli alaihim. Ya kan? Allahumma Sorry. sholli. Allahumma sholli. Di Google Marom gitu kan? Alaihim kan? Ya Allah berilah rahmat kepada mereka. Di riwayat ada dengan menyebutkan namanya Allahumma sholli ala tapi pakai Ali. Itu Ali ibn Abi Aufa itu kemarin itu catat itu ya. Ala Ali Abi Aufa. Nah, jadi boleh diganti nama intinya aja nih. Ali tapi pakai Ali tadi. Apaan? Pakai Ali, ala. Ya Ali kan keluarga. Iya. Ya Allah berilah rahmat kepada keluarga Abi Aufa misalnya keluarga Farhan, Ali, Farhan. Mahendra Ali, Allahumma sholli ala Ali Farhan Mahendra. Farhan pakai Mahendra. soli berarti tate. Hah? Pakai soli. Iya pakai Allahumma sholli ala Allahumma sholli ala Ali gitu. Ali. Ini keluarga artinya. Walaupun cuma satu orang yang zakat tapi didoain buat dia dan keluarganya. Oh, Allahumma sholli ala Ali gitu ya. Ala Ali. Kalau Allahumma sholli alaihim doang enggak apa-apa kan? Ya boleh cuma kan nggak sebut mereka ini kan. Tapi yang lebih ini sih ini apa namanya? Oh, Ya sebut namanya. Ngedoain yang zakat jadinya. Oh, jadi yang buat zakat. Iya. Iya. Umum. Kalau yang umum, Yang umum. soalnya ada yang ngasih kita baik nih. Iya ini udah. Alaihim aja kalau yang umum ya. Tadi kan Zakat yang itu tuh, Allahumma sholli ala Ali. Iya. Yang umum ini boleh ada pakai. Kapan aja. Oh, buat apa aja kalau ada Iya ngasih. boleh. Tunggu dulu. Dan nih ada mau jelasin yang ini dulu. Yang pakaian digulung kan, pakaian. Iya ini ada jelasin dulu. Tunggu dulu jangan. Tutup aja Tat. Tutup dulu deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.